Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang tata letak ruang komputer. Berikut adalah anggota kelompok saya sendiri Audi Tikra Wardana, ada Muhammad Afdi Zulkairat, dan ada juga Bayu Andreas. Oke, pertama itu ruang komputer. Ruang komputer itu adalah segala jenis ruang yang berisi instalasi komputer baik itu tunggal maupun jaringan atau tempat perangkat utama komputer diletakkan. Sedangkan data pendukung seperti piranti keluaran dapat diletakkan di ruang lain tergantung kebutuhan. Tetapi pada umumnya yang terdapat di ruang komputer itu adalah CPU, printer, dan peralatan masukan lainnya. Yang dapat kita letakkan di ruang lain adalah terminal komputer, piranti masukan, dan keluaran yang menggunakan CPU komputasinya melalui perangkat penghubung atau communication channel. Yang harus diperhatikan dalam perencanaan tata ruang komputer itu adalah pertama pencahayaannya. Pencahayaannya itu harus terang dan jelas jika kita akan melakukan maintenance pada suatu piranti, kita harus melengkapinya dengan pencahayaan agar bisa aman kita mengerjakan kalau ada maintenance atau macam-macamnya. Kedua itu desain ruang komputer. Desainnya itu harus rapi dan teratur. Ketiga itu perhatikan penempatan device-nya. Perhatikan itu device-nya itu seperti printer, fax, atau telepon, dan lain-lainnya. Bebas medan magnet dan listrik, bebas getaran, dan bebas terhadap zat kimia untuk menghindari kecelakaan seperti kebakaran misalnya, dan lain-lainnya. Terdapat UPS atau Uninterruptible Power Supply untuk menyediakan power supply cadangan jika ada pemadaman listrik atau mati lampu. Bebas dari debu, asap, dan terhadap gas-gas tertentu, dan penangkal petir, HVAC, heat, ventilation, air conditioning, dan terakhir itu fire protection untuk menghindari kecelakaan yang lebih parah jika terjadi kebakaran dan semacamnya. Berikutnya, alasan mengapa dibutuhkan perencanaan yang baik. Pertama itu, yang paling utama yang harus diperhatikan adalah keamanan alat. Peralatan yang pada umumnya sangat bernilai bagi kelangsungan sistem dan tidak murah biasanya. Dan kedua itu, kebutuhan lingkungan yang khusus atau memenuhi syarat tertentu. Karena peralatan komputer dengan kemampuan tinggi umumnya sangat sensitif terhadap suhu, kelembaban, dan tegangan listrik. Kedua itu kenyamanan si user atau brainware-nya. Mempermudah pengecekan sistem secara berkala. Kedua, efisiensi dan efektivitas perawatan sistemnya. Ketiga itu besar dan rumitnya. Umumnya sebuah pusat komputer atau pengolahan data atau kontrolan akan sangat besar dan rumit. Kedua, jaringan komputer terpusat yang ada juga biasanya secara fakta sangat rumit. Keempat itu keseimbangan perencanaan. Perlu diperhatikan keseimbangan elemen-elemen yang akan mempengaruhi desain ruang komputer termasuk peralatannya. Elemen-elemen tersebut diantaranya lokasi ruang komputer, tata ruang, keamanan fisik, sistem UPS, generator listrik cadangan, distribusi daya listrik, sistem pendingin, dan kelembapan udara, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, jenis atau tipe atau kebutuhan lainnya. Yang dibutuhkan itu pastinya ruang server. Kedua, kontrolan. Ketiga itu pengolahan data. Keempat, penyimpanan alat. Dan kelima, staf atau operatornya yang mengendalikan semua alat maupun hardware atau software-nya. Desain tata letak ruang komputer. Yang pertama itu harus diantisipasi adanya kebutuhan untuk peningkatan daya listrik dan polasan ruangan di kemudian hari.
Jadi harus menyediakan space ruangan lainnya kalau butuh pelebaran ruang server atau lain-lain semacamnya. Harus tersedia pendinginan yang cukup dan sebanding terhadap beban yang ada. Biasanya kalau banyaknya piranti dalam suatu ruang server itu, ruang servernya biasanya agak panas dan lembab, sehingga harus disediakan AC atau semacamnya, agar ruangan bisa terkontrol suhunya. Harus dirancang kontrol akses dan sistem keamanan ke ruang komputer yang sesuai dengan jenis ruangannya. Keempat, setiap perubahan desain, software, dan hardware harus terdokumentasi dalam rangka kemudahan pelacakan terhadap perencanaan atau roadmap jika terjadi kesalahan atau gangguan sistem. Selanjutnya, pemahaman terhadap kebutuhan sistem perusahaan atau instansi adalah langkah awal desain ruang komputer yang efisien dan aman tentunya. Selanjutnya, perhatian khusus harus diberikan pada aspek teknis dan lingkungan penunjang, yaitu sistem pendinginan udara, kontrol kelembaban, dan distribusinya. Dan terakhir, aliran udara. Keamanan dan deteksi kebakaran harus diperhatikan betul agar keamanan pada satu ruang server atau tata ruang komputernya itu bisa terjaga. Selanjutnya, tata ruangan. Tata ruang atau kesesuaian dengan fungsi, penetapan peralatan, kenyamanan penggunaan, kemudahan perawatan, dan keindahan. Kedua itu aspek pengkabelan baik untuk power maupun LAN, atau jalur-jalur pengkabelan, outlet, saklar, dan lain-lainnya harus rapi dan sesuai pada letaknya, agar enak juga dilihat dari tata ruangannya. Kontrol keamanan, mudah diamati, pengamanan instalasi listrik dan LAN, lokasi tertutup di dalam ruang komputer seminimal mungkin. Dan terakhir itu aksesibilitas atau alur pergerakan orang mudah dan tidak membahayakan, kemudahan akses secara umum, dan pembatasan akses pada ruang tertentu, dan lain-lainnya. Berikutnya, tanggung jawab dan prosedur tugas operator. Pertama itu memelihara dan mengontrol. Kedua itu mengontrol dan mencatat kerja perangkat komputer dan perangkat pendukung ruang. Selanjutnya, mempersiapkan, mengoperasikan perangkat dan media rekaman atau disk atau tape sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Selanjutnya, membuat catatan mengenai kesibukan komputer untuk mendukung perancangan pekerja instalasi komputer. Selanjutnya, memproses data sesuai dengan ketentuan. Terus, menjaga keamanan benda inventaris, data program, paket, dan informasi dari orang-orang yang tidak berhak. Dan terakhir itu mencatat waktu operasi dan kebutuhan operasi ruang komputernya. Perlengkapan utama ruang komputer, adanya daya listrik sebagai penyedia tenaga atau power. Pertama itu tanpa adanya listrik, komputer hanyalah benda mati yang tidak ada gunanya. Kedua itu pemasangan tenaga listrik harus dibatasi dalam pemakaiannya agar tidak mengganggu prinsip kerja dari komputer itu sendiri. Ketiga, alat yang biasa digunakan berkaitan dengan keperluan penyediaan listrik disebut dengan UPS atau uninterruptible power supply. Fungsi UPS ini adalah agar data yang diproses tetap terjaga keaslian dan kinerjanya. UPS dapat menyimpan sementara daya listrik yang digunakan oleh komputer apabila listrik digunakan tiba-tiba padam dan diperlukan waktu untuk menyimpan file data tersebut hingga tidak menjadi rusak. Jadi UPS ini sangat dibutuhkan untuk menyimpan data sementara pada saat tiba-tiba listrik padam atau mati lampu. Oke, terima kasih. Demikianlah presentasi dari kelompok saya, yaitu kelompok 3. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.